Oke guys, jadi Abang Bebas sudah sampai di Radio RRI Pro 2 di Kota Bengkulu. Jadi kalian ikutin terus Abang Bebas, ikutin acara di Radio RRI, okay? Radio RRI, Radio Republik Indonesia di Kota Bengkulu ya. Jadi gimana keseruan dari acaranya itu nampang. Jadi kalian ikutin terus video dari Abang Bebas. Konten kreator yang nge-prank asusila kayak gitu lah, itu yang bikin prank itu turun sebenarnya. Oke. Kreatif kita di Dongpang Nangka ya, untuk edisi hari ini 23 September 2020, dan kamu nanti juga bisa bergabung di live WhatsApp kita. Kamu bisa cek, bisa voice note juga di nomor 11 732 atau langsung komen di YouTube channel kita RRI Bengkulu. Itu juga bisa juga di YouTube beda. Di YouTube apa? Kalau di YouTube itu nama kita Abang Bebas. Oh, Abang Bebas. Ya. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Konten kreator seperti ini. Oh, itu awalnya sih termotivasi ya Kang ya. Dari kakak saya yang kebetulan udah menggeluti YouTube juga udah lama. Jadi dia terus untuk nge-push saya biar jadi seperti kayak dia mungkin ya. Oke. Baik. Terus akhirnya saya ya teman-teman SMP, SMA mungkin bingung apa sih konten kreator itu dan kayak gitu. Jadi udah sekitar 1 tahun lah menggeluti dunia konten kreator kayak gitu. dan hasilnya memang suka. Ya mungkin baru ketemu sih passionnya mungkin di sini saya doang. Selama ini belum tahu sih, masih ombak-ambing ya. Anak muda nggak tahu ya. Iya. Oh, nggak ada. Oke deh, dulu untuk sejenak sahabat kreator Pro 2 untuk simak beberapa pesan yang ada ini. Jadi untuk kami udah punya sahabat kreator Pro 2, kita simak dulu single terbarunya Hit Sahabat Kreator Dalam Diam. Mungkin ada bidangnya ya, kalau YouTube ada mungkin yang di balik layar kayak cooking itu kan memang cuma di dapur ya. Iya. Cuma kalau kami ini konten kreator yang lepas keluar. Jadi untuk sekarang kalau untuk bersaing pastinya sehat ya. Jadi walaupun mungkin saya bikin podcast nih, orang juga bikin podcast kan. Jadi kita nggak usah saling, ada kebanyakan orang itu kan, oh podcastnya dia nggak bagus, podcast saya yang lebih bagus, itu nggak usah. Dari video-video yang pernah dibuat katanya, video mana sih yang menurut kakak paling keren dan apa ya, harus banget lah ditonton banyak orang? Video saya aja? Ya, yang pernah dibuat. Kalau salah peluk orang nggak dikenal maksudnya. Oh gitu. Ya tau nggak sih salah peluk gitu. Oke nih, sahabat kreatif, aku masih tunggu kebersamaan kamu
di WhatsApp ya, chat atau voice note 0811 732 2330. Kamu bisa ngerayain ulang tahun RI yang ke-75. Nah, menurut Abang, hal apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda dan konten kreator kepada negara? Ada nggak sih berpikir bulan kemarin ya kan? Jadi kalau ini menurut saya berbagi aja ya, ini agak lebih mudah kan. Ini bukan jebakan Batman ya? Bukan ya. Jadi kalau Beri menurut pertanyaan ini. menurut saya kita ikut berpartisipasi ya dalam negara lah, urusan negara dan sebagainya. Mungkin membuat konten yang betul-betul memberikan apa ya, motivasi bagi anak muda, terus tentang konten yang bermanfaat lah istilahnya bang, lebih bermanfaat sebagai jiwa pemuda Indonesia kayak gitu bang. Oke, kita lanjut. Ada Fitri, salam green. Oke deh, kita beralih ke tadi ada Tiara Gumler, makasih udah gabung. Terus Rindi, Kampung Bali. Apa sih Kak tantangan terbesar yang harus dihadapi? YouTube ini udah nggak bisa didiamin lagi bang. Mungkin ada orang bilang YouTube mengalahkan TV. YouTube ya. Ya. YouTube mengalahkan. Ya, untuk sekarang bang. Ya bener. Terus nyambung ke dari Pinan tadi, Tiara Gumler, Kak bagi tips dong untuk pemula yang baru mau mulai buat kontennya sendiri. Bagi tips katanya. Tipsnya itu balik ke niat, terus konsisten, terus memang ada jiwa pejuang kalau saya bilang. Karena kalau mentalnya lemah mungkin orang itu bakal patah semangat di tengah jalan. Karena persyaratan YouTube itu harus 1000 subscriber dan juga 4. Kan pernah basi mutar bobo. Bang sih kayak tuh. Kalau menurut saya sih semua konten itu menarik kan? Cuma kalau untuk disukai itu belum tentu orang suka sama yang kita buat kan. Jadi kita memang benar-benar harus survei kalau bahasa saya bang. Jadi kita melihat apa sih yang dibutuhkan, misalnya kayak Bengkulu nih. Bengkulu nih apa sih yang benar-benar ingin ditonton oleh, misalnya kita mencari mangsanya itu anak-anak muda kan. Anak-anak muda ini mungkin suka dalam bentuk nongkrong-nongkrong atau prank-prank kayak gitu kan suka tuh. Nah, jadi kita coba bikin itu. Tapi kalau memang belum disukai ya coba cari yang lain kayak gitu bang. Terus Ya, jadi ya tanya dulu gitu. Ega di Tebeng, selamat sore Ega. Tips jadi seorang YouTuber dong. Jadi perlu nggak sih? oh pasti. Karena saya kan pernah diundang juga di TV kan. Jadi dia juga pertanyaan yang sama kayak PD itu perlu nggak bang? Terus saya jawab sih, kalau untuk jadi YouTuber itu sebenarnya kalau belum gila nggak usah jadi YouTuber. Dalam hal positif lah ya, gila mental, gila semangat, gila ide, itu harus kita punya semua dulu bang. Untuk Lampung dulu kan. Jadi kalau di Bengkulu kayaknya masih kurang minat kalau saya bilang. Konten seperti itu ya. Karena juga ada itu di Bengkulu kan udah banyak juga orang yang bikin YouTube. Apa yang kita punya, jangan modal yang kita nggak ada kayak gitu lah. Copy paste, copy style orang kayak gitu. Ya bukan, maksudnya tuh misalnya kita mempunyai handphone nih modalnya kan. Nah, jadi kita nggak usah berharap memakai kamera kayak gitu kan. Ya, Jadi gunakan handphone sekarang kan udah canggih juga. pakai HP atau Iya nggak masalah. pakai kamera pun ya. Jadi
ya kalau memang modal kamu ada itu ya udah aja. Gak usah maksain itu bang. Iya, kebanyakan seperti itu ya. Betul. Oke deh. Terus kita lanjut, ada Tria ya, harga makmur RI. Oke. Tapi tentang karya yang kita buat, jadi hasil itu terakhir lah kira-kira bang. Jadi tetap konsisten dengan video yang kita buat, passion kita apa, dan just do it. Oke. Terus ada Panji di Frida. Lagi karena saya waktu ada Gibi di Merapi. Menurut aku bebas konten yang simple tapi menarik. Menarik. Untuk cewek mungkin ini ya bang. Kayak ini sih, kayak bikin vlog itu simple dan menarik juga, tergantung tempatnya ya. Bisa di ada Marsa ada tanda patah. Sebagai content creator nih, apa Bios punya idola nggak sih? Idola lain ya, idola lain seperti content creator lain. Ada pasti lah. Saya punya idola. Kalau untuk konten creator itu saya termotivasi sekali dengan Deddy Corbuzier. Smart. Jadi dia memang public speakingnya itu bagus banget. Pola pikirnya dia. Karena saya baru terjun ke sana. Jadi kayak abang kan udah biasa nih tanya jawab nih Q&A kan. Kalau saya kan baru, jadi saya masih menyesuaikan diri, terus ngatur jadwalnya, terus ngumpulin kayak organisasi itu sulit bagi saya. Jadi podcast itu lebih sulit bagi saya. Baiklah. Itu mengenai tema atau apa sih sebenarnya? Podcast itu? Iya. Ya, enggak, maksudnya sulit ketika kesulitan. Penyesuaiannya bang. Karena podcast ini kalau menurut saya itu kan ingin mengubah cara podcast yang mungkin formal, ya. Itu mau saya bikin agak santai. Kayak kita. Kayak kita.